Pikiran saya adalah Soeharto harus akan kekuasaan. Jadi, Gitu ya? jadi dalam dari PKI itu adalah Soeharto. Intinya sekarang PKI bukan musuh tentara begitu ya? Bukan, sama sekali bukan. Saya memang ditanyakan apakah setuju kalau itu PKI ada di Indonesia. Setuju aja, kenapa tidak? Dan itu harus tetap ada. Bahkan soal laku tidaknya dijual di depan rakyat itu tergantung rakyat yang menilai apakah konsep dan program komunis di Indonesia ini masih laku atau tidak gitu kan. Baru anaknya ya. Anaknya aja ya, dari jumlah orang tuanya, dan saya pernah meneliti betul itu 15 juta lebih. 15 juta Belum cucunya ya. Kalau anak saya juga sudah punya 2 suara itu. Baik. Di Morowali juga Pak banyak Cina-Cina datang Pak. Ya. Saya menambahkan itu pasti senjata dari Cina. Ini ancaman. Baik. Ingat Pak. Negara akan hancur dari Cina Pak. Ya. Saya pertama kali betul Bapak tadi itu. Baik. Tolong perhatikan. Anak negeri cucu-cucu kita hancur. Komunisme membantai 120 juta manusia. PKI bukan alasannya. Setuju karena PKI dulu bukan PKI. PKI itu hanyalah kambing hitam atau tangan kanan dari sebuah anggota militer yang diyakini sekarang itu Orde Baru Soeharto yang pada masanya itu sangat berjaya 32 tahun. Jadi otomatis pikiran saya adalah Soeharto harus akan kekuasaan. Jadi, Gitu ya? jadi dalam dari PKI itu adalah Soeharto. Intinya sekarang PKI bukan musuh tentara begitu ya? Bukan, sama sekali bukan. Seperti yang disampaikan Sekjen, menyebutnya bukan lagi Habib. Berisik kalau Pak Sekjen, tapi anak Surabaya nyebutnya resek. Ya. Berisik kayak resek, hentei bisa ya. Kalau memang siap hentei resek, kalau malam hari ini berkumpul segini banyak, saya harapkan besok malam kita telah buka seperti ini. Satu orang bisa bawa lagi satu rakyat Surabaya ikut bergabung. Besoknya lagi kita bawa lagi, kita tunjukkan kekuatan Surabaya untuk bumi tercinta Indonesia. Bukan hanya orang per orang, tapi seluruhnya terpanggil untuk mempertahankan NKRI. Kalau dulu di bumi Pasundan ada yang mengibarkan bendera agama, merubah Indonesia jadi negara agama. DITI Kartosuwiryo berhasil kita berantas. Di bumi Sumatera ada PRRI Permesta, berhasil kita tumpas. Kalau sekarang FPI mau dirikan Indonesia jadi negara Islam, kita habisi sampai akar-akarnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Yang kita hadapi ini, mohon maaf nih ya, kalau saya boleh menghororkan sedikit, yang kita hadapi bukan musuh sembarangan. Yang kita hadapi bukan Pak Prabowo, bukan Pak Sandi. Tapi yang kita hadapi adalah sebuah kekuatan besar yang sekarang terkonsentrasi dalam sebuah gerakan yang diwadahi oleh 212 yang di dalamnya itu ada HTI, ada Salafi, Wahabi, dan di dalamnya juga ada, mohon maaf, ada gerakan Ikhwanul Muslimin yang diwakili oleh PKS. Ini adalah gerakan Islam radikal. Nah, jadi mohon maaf, kalau kita, tadi alhamdulillah Pak Usama dan teman-teman yang lain sudah menyampaikan, bagi saya, mari kita bagi energi kita, jangan terlalu kita buang hanya untuk menjawab terus. Oke? Kalau kita menjawab apa yang disampaikan, tadi alhamdulillah jawabannya sudah lengkap. Ketika Jokowi dituduh sebagai anti-Islam, kita jawab. Jokowi sebagai PKI sudah kita jawab. Saya memang ditanyakan apakah setuju kalau itu PKI ada di Indonesia. Setuju aja, kenapa tidak? Dan itu harus tetap ada. Bahkan soal laku tidaknya dijual di depan rakyat itu tergantung rakyat yang menilai apakah konsep dan program komunis di Indonesia ini masih laku atau tidak gitu kan. Anda akan melakukan itu apa tidak kira-kira? Saya menghargai kalau itu ada, tapi kalau saya untuk membuat partai, wah sekarang apa kan ada peraturan kalau ada bikin partai duitnya banyak ya. Dari mana ini kalau bikin partai gitu? Ya artinya belumlah ke arah sana. Paling tidak saya tetap mengusul batap MPRS saja dicabut supaya misalnya ada pembubaran satu partai politik itu kan harus didasari dengan undang-undang, bukan seperti waktu tahun 65 main hantam aja, main bubarin, dan yang membubarkan itu biasanya kan angkutannya sendiri. Orang tua atau mungkin karena paman dan sebagainya. Perkiraan Anda ini? Ya, saya
pernah hitung-hitung ya, bukan hanya perkiraan tapi hampir tepat lah gitu ya. Itu kalau baru anaknya ya, anaknya aja ya, dari jumlah orang tuanya, dan saya pernah meneliti betul itu 15 juta lebih. 15 juta. Belum cucunya ya. Kalau anak saya juga sudah punya 2 suara itu. Sudah punya 2. Berarti 20 jutaan. Ya. Ancaman PKI. Saya bercerita sedikit Pak. Apakah para pekerja Cina, TKA Cina yang masuk ini bukan merupakan ancaman Pak? Saya dari Ternate Pak. Saya dinas terakhir sebagai komandan kompi di Satuan 732 Rider di Ternate. Setiap saya pulang jam 2 malam penerbangan, di bandara itu hampir penuh dengan orang-orang Cina. Tidak bisa berbahasa Indonesia. Bayangkan Pak. Saya contohkan satu. Sebentar Pak. Ini menyangkut kedaulatan negara Pak. Ya, disingkat Pak, disingkat. Ya. Sudah 1:30 ini. Betul. Sedikit saya minta waktunya Pak. Ini menyangkut kedaulatan bangsa dan negara. Jadi saya ada kasus ketika saya melaksanakan satgas di Pulau Taliabu. Di situ ada kelompok Cina yang banyak sekali. Ketika saya bertanya kepada kepala desa dan saya panggil 5 orang, saya panggil, tidak bisa berbahasa Indonesia, tidak bisa berbahasa Cina, berbahasa Inggris, dan tidak punya paspor, tidak punya visa. Dan saya tangkap. Malam hari saya didatangin satu letkol polisi, AKBP polisi, satu mayor tentara untuk menebus atau menjemput mereka. Saya tolak dengan ada imbalan satu kantong plastik uang. Saya tolak. Baik Pak. Disingkat Pak. Disingkat Pak. Ya. Sudah Artinya lebih. bahwa negara kita sekarang dalam ancaman Pak. Negara kita dalam ancaman. Jadi saya mohon harus ada ketegasan dari pemerintah, baik Bapak Fadli, mungkin dibikin dalam bentuk TAP MPR agar komunis itu tidak boleh berkembang di negara ini. Kami sebagai mantan prajurit siap mengawal itu semuanya. Ya, setuju. Siap. Terima kasih tepuk tangan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi sudah banyak sekali masukan, saran. Kita beri kesempatan kepada Pak, terakhir Pak, saya terakhir menambahkan sudah Bapak cukup. tadi. Cukup Pak. Satu menit, Pak. Kita Pak, nanti terus kepada panitia Pak. Satu menit. Pak, ini Pak yang nyata. Saya Denny, pengamat politik Indonesia. Ini Pak, saya menambahkan, masukin Pak. Pak, perlu dipertanyakan itu posisi Menteri Hukum dan HAM Yasona Yaholai. Dia kan udah mundur dari kementerian, kenapa ditarik lagi? Itu maksudnya apa? Supaya Cina-Cina yang datang ke Indonesia merubah paspornya langsung menjadi warga Indonesia. Baik. Di Morowali juga Pak, banyak Cina-Cina datang Pak. Ya. Saya menambahkan itu pasti senjata dari Cina. Ini ancaman. Baik. Ingat Pak, negara akan hancur dari Cina Pak. Saya pertama kali, ini betul Bapak tadi itu. Baik. Tolong perhatikan. Anak negeri cucu kita hancur. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke. Kan nggak kelihatan. Ini real. Kita sudah lapor ke Kapolri, saudara. Apa tindakannya? Ini bukan fitnah. Yang ini tulisannya BI, yang ini Palu Arit. Ini depan belakang Palu Arit. Di sini Palu Arit, di depannya juga Palu Arit, saudara. Ini Palu Arit lambang apa? Nah sekarang diganti sama duit baru. Ini duit baru ini saudara. Ada 2.000, ada 5.000, ada 10.000. Lagi-lagi yang dinyatakan Palu Arit. Ini Palu Arit semua saudara. Kita lihat cetakannya. Ini Palu Arit. Ini bolak-balik Palu Arit. Ini juga Palu Arit. Ini bolak-balik Palu Arit saudara. Nah alasannya, oh itu BI. Ya, kalau kita lihat di bawah matahari, ini memang BI tulisannya. Tapi yang jadi pertanyaan, begitu tidak ada matahari, yang keluar Palu Arit. Jadi bagian Palu Arit dikasih merah, biar jelas, saudara. Bagian yang tidak Palu Arit disamarkan. Kita tanya, saudara, sejak kapan uang negara pakai Palu Arit? Ini bukan fitnah, ini fakta. Jadi kita sudah protes ini. Kenapa ini uang 100.000 yang lama, yang ada tanda kuningnya ada Palu Arit, yang tidak ada kuningnya tidak ada Palu Arit? Kita protes. Nah sekarang diganti dengan uang baru. Kita pikir diperbaiki, saudara. Bukan diperbaiki, malah nambah, saudara. Malah nambah, semuanya pakai Palu Arit. Yang 2.000 pakai Palu Arit, yang 50.000 pakai Palu Arit, yang 10.000 pakai Palu Arit, yang 1.000 pakai Palu Arit, saudara. Yang 20.000 pakai Palu Arit. Ini negara, saudara, negara Pancasila atau negara PKI? Jadi dengarkan dong protes kita. Ya memang ada orang mengatakan, Habib, ini kan cuma soal duit aja, nggak jadi masalah. Kan yang penting duitnya laku. Bukan. Ini soal lambang, saudara.
Kita ini mayoritas umat Islam, umat beragama. Negara kita berdasarkan Pancasila. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Dan ada TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Saudara, tentang apa? Pembubaran PKI, saudara, dan pelarangan penyebarluasan ajaran PKI serta pelarangan penggunaan atribut PKI. Itu dilarang oleh konstitusi. Nah, sekarang atribut PKI ada di duit. Ini dipakai oleh seluruh bangsa Indonesia. Lalu konstitusi kita bagaimana? Nah, jangan presiden nanti mengatakan bukan saya yang nyetak karena bukan ente. Tapi kan ente presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meneropong komunisme dalam angka-angka. Komunisme membantai 120 juta manusia di 75 negara antara tahun 17 sampai tahun 91, rata-rata 1,6 juta setahun, 4.500 orang sehari selama 74 tahun di 75 negara. Angka-angka yang lain tidak usah diperhatikan dulu, tapi baik diingat, ideologi ini membantai 4.500 orang sehari selama 74 tahun di 75 negara. 4.500 orang sehari, lamanya 74 tahun di 75 negara. Kemudian dia kudeta di 75 negara selama 69 tahun sepanjang abad 20. Kemudian berhasil mendirikan 28 negara komunis. 28 negara komunis. Siapa yang paling raksasa di dalam membantai manusia ini? Uni Soviet, 61 juta orang. Penduduk Pulau Jawa habis 61 juta orang. Dan Stalin sebagai pribadi pimpinan bertanggung jawab terhadap 43 juta orang. Dan 43 juta orang itu bukan ditembaki, dibunuh begitu, tidak. Mereka bekerja di kamp paksa, perlu keluar setiap hari, tidak diberi makan yang cukup, kemudian mati. Dan yang mati itu berapa? 39 juta orang. Kalau dalam masalah membunuh, membantai, menyembelih, menembak, nah itu Kamboja. Namanya Khmer Rouge, pimpinannya Pol Pot. 2 juta orang penduduknya sendiri, itu bangsanya sendiri, itu dibantai 28% dari penduduk yang 7 juta. Jadi penduduk Kamboja 7 juta orang, itu dibantai 2 juta orang. Dan yang membantai ini apa? Negara tetangganya atau negara yang lain? Tidak, dia sendiri. Itu Kamboja. Pembantai yang ketiga, yang raksasa, RRC,
1 juta. 1 juta rakyatnya dibunuh sendiri. 1 juta. Partai Komunis Khmer Rouge Kamboja itu yang dibantai itu 2 juta orang dalam 44 bulan. Artinya itu 1 orang 1 menit selama 3,5 tahun. Kita renungkan sebentar, kita pejamkan mata kita. 3,5 tahun di negeri kita, manusia dibunuh 1 orang setiap 1 menit. Lihat Arloji, setiap 1 menit 1 orang. Menit kedua 1 orang lagi, menit ketiga 1 orang. Dan itu selama 3,5 tahun. 2 juta orang. Orang komunis Kamboja membunuh bangsanya sendiri itu 2 juta orang dalam 44 bulan. Lupakan 44 bulan. Ingat, 1 orang 1 menit, 1 orang 1 menit, 1 orang 1 menit. Dari tahun 17 sampai tahun 91, 74 tahun lamanya, Partai Komunis itu membunuh 120 juta manusia. Dalam sejarah dunia, seluruh perang yang berlangsung, perang dunia, perang lokal, banyak perang, itu korbannya 38 juta. Dibanding dengan korban dari Partai Komunisme itu 1/3. Jadi ideologi ini membunuh 3 kali lipat lebih kejam dari korban perang dunia. Seluruh perang di dunia dari Nabi Adam sampai sekarang, yaitu korban perang dunia 1, kedua, Korea, Vietnam, Irak, Afghanistan, Palestina, Lebanon, digabung jadi 1, itu cuma 1/3. Cuma 1/3 dari keganasan komunisme. Bagaimana nasib dari rakyat di negara komunis yang 28 itu? Tentu saja mereka tidak tahan kan? Mereka lari. Berapa yang lari mengungsi itu? 35 juta orang. Bisa Anda bayangkan? Dari hampir 30 negara, itu orang mengungsi 35 juta orang. 35 juta orang. Nah, kalau mau disebut algojonya, ada 4 orang. Lenin, Stalin, Mao Zedong, dan Pol Pot. Angka-angkanya tidak usah saya bacakan. Silakan baca sendiri. Lenin, Stalin, Mao Zedong, dan Pol Pot. Adolf Hitler adalah pembunuh yang besar. Nah, dalam satu referensi saya menemukan, ternyata Joseph Stalin itu dikagumi habis-habisan oleh Hitler. Hitler membantai 25 juta orang, Stalin membantai 43 juta orang. Siapa yang menemukan ideologi ini? Siapa yang membuat buku mengenai ideologi ini? Pada abad 19, 2 orang anak muda
Umurnya 30 tahun dan 28 tahun. Siapa itu? Yang satu namanya Karl Marx, yang satu namanya Friedrich Engels. Dan kemudian dalam bukunya dia sebutkan, tujuan ideologi kami adalah merebut kekuasaan dengan kekerasan. Ini tujuannya. Tapi ketika Partai Komunis itu mempropagandakan ideologinya, itu ditutup-tutupi. Merebut kekuasaan dengan kekerasan itu tidak disebut-sebut. Yang disebut adalah tujuan Partai Komunis keadilan sosial, sama rata sama rasa, kemakmuran untuk rakyat. Bohong semua itu, seluruhnya itu bohong. Dan termasuk kita di Indonesia berpuluh-puluh tahun dibohongi oleh ideologi ini. Pada tahun 91, 24 negara sosialis komunis bubar berantakan. Mereka ada 28 negara, 24 bubar. Siapa yang pertama sekali membuat pengumuman itu? Perdana Menteri Boris Yeltsin. Pada tahun 91 bulan Desember dia bikin satu pengumuman. Pada hari ini Partai Komunis Rusia saya bubarkan. Seluruh dunia terkejut. Karena apa? Karena Boris Yeltsin ini dulu ketua Partai Komunis dan kemudian dia menjadi Perdana Menteri. Tapi kemudian pada bulan Desember tahun 91 dia bikin sebuah pengumuman. Pada hari ini Partai Komunis Rusia saya bubarkan. Dan sesudah itu negara-negara yang berikutnya bubar. 24 negara. Tapi RRC dan Vietnam tidak mau bubar. Tapi dia berkhianat terhadap ideologinya. Dia sudah kafir terhadap ideologinya. Dia ambil jalan kapitalisme. Masya Allah, dalam waktu 10 tahun mereka menjadi makmur, menjadi kaya raya. Dan kemudian apa? Karena sudah kaya raya, kerjanya adalah yang mula-mula dilakukan, dia beri pinjaman kepada negara-negara kecil Afrika. Ada 4, 5, 6 negara tidak terbayar kembali, kemudian negara-negara itu dicaplok, diambil alih. 2 negara yang terdekat dari RRC itu diincar, yaitu Malaysia dan Indonesia. Tentu saja yang paling jadi utama itu Indonesia. Dan dia tidak pakai taktik yang dia lakukan di Afrika, tapi mereka langsung masuk. Kemudian ada wali kota yang diincar. Ini dia bisa jadi kaki tangan kita. Diincar, kemudian pindah ke ibu kota, kemudian naik ke atas, dan kemudian Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, kita semua mengalami hal ini. Dan kemudian bahaya itu bukan di ambang pintu. Bahaya itu sudah ada di pinggir rumah kita, sudah ada di tengah masyarakat kita. Dengan dasar dendam, disokong oleh RRC. Ideologi ini di dunia wes ora payu didol.
tidak laku lagi dijual di sana di Eropa, di Amerika. Saya dulu waktu SMA kelas 3 itu bersekolah di Amerika. Saya kembali ke sana dengan anak dan cucu saya reuni, dan kemudian mereka waduh 60 tahun tidak ketemu, gembira sekali, gembira. Kemudian saya bercerita mengenai bahaya komunisme. Apa kata kawan-kawan saya itu? Semuanya tertawa terbahak-bahak. Wah, Fik, kamu ini ketinggalan zaman. Komunisme kok masih kamu takuti? Baru saya ceritakan kepada dia bahwa sejarah yang ada di belahan dunia di sana dengan belahan dunia di sini, baru mereka kemudian, waduh, Fik, mudah-mudahan Indonesia itu diselamatkan oleh Tuhan. Mudah-mudahan. Saya merasa terharu sekali. Ideologi ini sudah gagal total, tidak laku lagi dijual. Haus darah, pandang enteng nyawa manusia. Dia anti Tuhan, immoral, anti perdamaian, pura-pura pro demokrasi. Kita lawan itu dengan membasmi kebodohan, memberantas kemiskinan, menghabisi korupsi, meredam kekerasan dan anarki, menegakkan hukum dan keadilan di negeri kita. Ya Allah, ya Rabb, selamatkanlah negeri kami, selamatkanlah bangsa kami. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa dulu yang membunuh ulama? Siapa yang membunuh kiai? Siapa yang membantai santri?